Hai leaders, jumpa lagi dengan saya Elvi. Pada sesi ini saya akan memberi tips mengenai membangun visi. Mungkin leaders berpikir, kenapa mesti membangun visi? Apa perlunya visi untuk startup company yang saya pimpin? Nah, pada sesi ini saya akan memberikan tips mengenai membangun visi. Kenapa perlu membangun visi? Apa tujuan dari visi itu sendiri? Kita langsung saja ke presentasi saya. Leaders, kita sudah sampai pada sesi membangun visi. Visi merupakan foto yang memberi gambaran dan bentuk usaha startup di masa depan atau di masa yang akan datang. Visi juga merupakan mental image mengenai startup masa depan yang sesuai dengan impian para leaders yang memiliki startup atau memimpin startup berdasarkan goal dan aspirasi. Visi memberi petunjuk yang jelas dan fokus untuk menghindari para leaders memimpin startup ke arah yang salah. Saya memberi saran kepada leaders untuk menulis vision statement atau kalimat visi. Kalimat visi yang mencakup goal ke arah mana leaders akan memimpin startup dan memberi inspirasi kepada leaders dan tim untuk mencapai goal tersebut. Vision statement atau kalimat visi itu berguna atau mempunyai tujuan untuk komunikasi goal jangka panjang dari startup company dan juga merupakan refleksi pandangan leaders untuk masa depan dari startup company yang dipimpin. Selain itu, vision statement memberi petunjuk dan menjelaskan apa yang leaders hendak capai di masa yang akan datang untuk perusahaan startup yang dipimpin. Vision statement menjawab pertanyaan, kemana startup company hendak menuju? Sedangkan pertanyaan yang berhubungan dengan mission statement atau kalimat misi adalah bagaimana startup mencapai tujuan. Terdapat banyak startup company memiliki kalimat visi dan kalimat misi. Leaders dapat menulis kalimat misi bersamaan pada saat menulis kalimat visi. Caranya sama saja. Terdapat 5 faktor penting yang perlu menjadi pertimbangan ketika menulis kalimat visi. Yang pertama adalah reputasi startup di antara pelanggan, supplier, kompetitor, dan karyawan startup sendiri. Yang kedua adalah pertumbuhan startup dengan mendapatkan pelanggan lebih banyak atau launch produk baru atau menambah lokasi atau mau inovasi, teknologi baru, dan lain-lain. Yang ketiga adalah keberlanjutan atau sustainability startup secara finansial dan lingkungan. Yang keempat adalah kualitas. Startup siap memberi kualitas terbaik kepada pelanggan, baik produk maupun servis. Yang kelima adalah semangat atau passion. Leader dan tim antusias dan menikmati setiap aktivitas startup, menunjukkan bahwa leaders dan tim mempunyai passion terhadap usaha yang sedang dijalani. Leaders mulai berpikir apa yang menjadi inspirasi, nilai-nilai, dan prinsip yang penting untuk startup pada saat menulis visi. Bagaimana cara menulis kalimat visi? Yang pertama-tama adalah leaders coba bayangkan dunia usaha leader seperti apa ketika startup yang leader pimpin itu menjadi yang terbaik di industrinya. Yang kedua adalah bentuklah workshop. Jadi undanglah tim inti untuk hadir di workshop membangun visi. Pada saat workshop, lakukan brainstorming untuk mendapatkan ide-ide dari tim inti tersebut. Usahakan menjawab pertanyaan tentang tujuan startup masa depan seperti apa.
Setelah workshop, penulisan visi pasti jauh lebih mudah. Selain itu, workshop juga memastikan tim inti merasa memiliki visi tersebut dan siap bersedia bekerja lebih keras lagi untuk mencapai goal daripada visi yang sudah ditulis atau dibangun. Menulis visi itu kita harus dream big, mimpilah yang besar dan crystal clear. Jadi harus jelas seperti kristal, tanpa ada embel-embel jargon. Kemudian juga visinya kita harus tulis penuh semangat dan powerful. Dan tentu saja harus mudah diingat. Yang ketiga adalah visi itu ditulis pendek saja, tetapi berarti banyak. Saya lebih senang menulis kalimat visi yang pendek, agar lebih mudah dimengerti dan diingat oleh semua pihak yang berkepentingan, seperti stakeholders yang terdiri dari para pelanggan, supplier, karyawan sendiri, shareholders, atau juga pihak-pihak yang berkepentingan terhadap startup company. Menulis visi itu harus realistik, berhubungan dengan sumber daya, kemampuan, dan potensi pertumbuhan startup. Jangan terlalu diawang-awang sehingga tidak mungkin dapat dicapai. Ambisi tentu saja boleh, tetapi jangan terlalu ambisi, yaitu ambisi yang di luar batas. Yang kelima adalah tidak menggunakan angka-angka untuk mengukur kesuksesan. Menurut saya itu lebih baik. Akan tetapi terdapat beberapa perusahaan atau startup menggunakan angka sebagai ukuran kesuksesan. Itu tentu saja juga boleh. Keputusan ada di leader dan tim startup sendiri. Sekarang kita lihat beberapa contoh kalimat visi 3 startup company dari Indonesia dan 4 perusahaan multinasional dari luar negeri. Yang pertama, Tokopedia. Menjadi penyedia sarana transaksi online yang terbesar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia. Jadi Tokopedia konsentrasi di Indonesia. Shopee menjadi C2C atau customer to customer mobile marketplace number 1 di Asia Tenggara. Shopee akan fokus di Asia Tenggara, jadi lebih luas selain Indonesia, Asia Tenggara. Bukalapak menjadi online marketplace number 1 di Indonesia. Bukalapak akan konsentrasi di Indonesia. Disneyland, to make people happy. Jadi Disneyland itu membuat kita yang berkunjung ke Disneyland itu merasa bahagia. IKEA, to create a better everyday life for the many people. Jadi di store IKEA, mereka menyediakan hampir semua item furniture yang dibutuhkan oleh orang. Microsoft, empower every person and every organization on the planet to achieve more. Jadi mereka empower setiap orang dan setiap organisasi untuk mencapai lebih banyak. Facebook, to give people the power to share and make the world more open and connected. Jadi mereka ingin mempersatukan orang-orang yang ada di dunia ini. Kalau sudah memiliki kalimat visi, sekarang gunakanlah visi tersebut. Posting kalimat visi di ruangan kantor, terutama di ruangan resepsionis, ruangan rapat, karena itu adalah tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang baik internal maupun eksternal. Yang kedua adalah selalu mengucapkan kalimat visi terutama pada saat rapat. Sering-seringlah kalimat visi itu diucapkan. Yang ketiga adalah display di company profile, website, Twitter, dan lain-lain. Yang keempat adalah promo kalimat visi secara umum. Misalnya display di materi marketing dan juga skop surat dan lain-lain. Yang terakhir, tips dari saya adalah apa yang harus diingat. Yang pertama adalah kalimat visi startup harus up to date. Karena untuk memberi petunjuk pada setiap tindakan yang akan diambil. Segera setelah mencapai tujuan, visi segera dirubah.
Karena sudah saatnya leaders menulis kalimat visi yang baru. Yang ketiga adalah biarkan visi startup hidup dan kelihatan. Selalu melihat atau membaca kalimat visi startup dan membiarkan visi memberi petunjuk pada setiap tindakan dan aktivitas yang dilakukan. Di sini letak di mana leaders bermimpi besar dan imajinasi untuk terbang tinggi ke tempat yang leaders inginkan. Yang keempat adalah biarkan kreativitas bekerja. Explore dan eksplorasi apa yang dapat dilakukan untuk startup company yang dimiliki atau dipimpin oleh leaders. Leaders, visi itu merupakan mental image daripada startup company di masa depan. Jadi impian leaders terhadap startup company ini masa depannya seperti apa? Tujuan daripada startup company yang dipimpin itu hendak ke arah mana. Sehingga visi ini sangat penting. Karena memberi petunjuk kepada leaders sendiri dan juga kepada tim leaders agar supaya tidak salah langkah. Tapi semua aktivitas yang dilakukan itu adalah menuju ke satu arah untuk mencapai tujuan yang tertera di dalam visi. Oleh karena itu, saya sarankan untuk menulis kalimat visi. Karena untuk mengingatkan leaders dan tim ke arah mana startup company ini akan menuju. Jadi visi ini sangat penting. Saya harap tips membangun visi ini dapat memberi masukan dan juga dapat membantu leaders untuk memimpin startup company ini ke masa depan yang lebih cerah dan lebih baik. Apabila leaders mempunyai pertanyaan dan saran, silakan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sampai jumpa lagi pada sesi yang lain. Bye-bye.